Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mereview kembali materi dari presentasi kelompok yang telah membahas masing-masing anatomi dan fisiologi dari beberapa sistem tubuh manusia. Nah, saya akan merincikan atau mengulas kembali apa kira-kira yang penting dipahami bagi mahasiswa semester 1 yang mempelajari tentang ilmu dasar keperawatan 1. Jadi saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Jadi ada sekitar 10 sistem, jadi sistem saraf, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, sistem urinaria, sistem imun, sistem integumen, sistem reproduksi, dan sistem endokrin. Nah, kita lihat dari gambaran ini. Nah, perbandingan antara gambar yang satu dan gambar yang sebelahnya itu memperlihatkan bahwa organ yang tertutupi oleh tulang, tertutupi dengan sangat padat atau tertutupi tulang tanpa ada celah, itu biasanya merupakan organ yang sangat vital bagi tubuh. Nah, kita lihat di bagian sini, salah satu fungsi dari tulang adalah melindungi organ yang ada di dalamnya. Nah, kita bandingkan di antara tulang yang lain, tulang kepala atau os cranium, dia lebih tertutup, jadi sangat sedikit celah dibandingkan tulang yang lain. Nah, kenapa dia terbentuk seperti ini? Itu dikarenakan dia melindungi otak. Nah, otak merupakan salah satu organ yang berfungsi untuk mengirimkan perintah ke organ-organ yang lain. Jadi ketika otak memiliki masalah atau memiliki gangguan, maka dikhawatirkan itu akan berefek ke organ tubuh yang lainnya. Nah, setelah otak, kita lihat yang selanjutnya adalah di daerah toraks atau dada. Nah, di daerah dada ini terdiri dari tulang yang ada ruasnya atau ada selanya. Jadi tulang ini kita sebut dengan istilah kosta. Jadi tulang rusuk itu disebut dengan kosta. Kemudian di sini ada sternum atau tulang bagian tengah, tulang dada. Nah, organ apa yang ada di dalam dada? Itu kita lihat gambar sebelahnya. Di sini ada paru-paru. Ini gambar jantungnya harusnya berada di dalam sini, di tengah-tengah paru-paru. Nah, jadi organ apa yang penting yang ada di dalam dada itu adalah jantung. Jadi jantung sebagai pemompa darah yang akan memompakan darah ke seluruh tubuh, dia sangat dilindungi oleh organ yang lainnya. Jadi setelah di sini ada jantung, kemudian jantung ditutupi oleh paru-paru, kemudian setelah ditutupi atau didampingi oleh kedua paru, maka dia ditutupi oleh kosta atau tulang rusuk. Kemudian ada paru-paru, kemudian di sini ada hepar, ada ginjal, ada usus halus, vesika urinaria, dan yang lainnya. Di bagian organ yang lain, kenapa dia tidak ditutupi oleh tidak ditutupi oleh tulang? Bukan bahwa dia tidak penting, tetapi karena kalau dia ditutupi juga oleh tulang, pasti akan sulit seseorang untuk melakukan pergerakan. Dia juga penting, tetapi ada beberapa hal atau ada beberapa organ yang ternyata lebih penting gitu. Nah, kalaupun ternyata kenapa ginjal itu tidak penting, atau kenapa dia tidak ditutupi oleh tulang yang lebih tertutup ceritanya? Karena di sini ginjal manusia itu ada 2, sehingga kalaupun ternyata harus ada satu yang cedera, maka yang satunya bisa tetap bekerja atau seseorang tersebut masih bisa hidup. Oke, selanjutnya adalah anatomi tubuh manusia. Jadi dimulai dari otak, kemudian jadi ada otak, kemudian di sini ada kelenjar tiroid, di sini ada paru-paru. Setelah paru-paru ada jantung, ada hati, di sini ada lambung, ginjal kiri dan kanan, usus,
Kemudian di sini sistem reproduksi, ini gambarnya perempuan, jadi di sini ada sistem reproduksi wanita. Kemudian di sini ada kandung kemih. Jadi nanti kalau ditanya, kalau sakit mah itu di sebelah mana? Berarti kalian harus jawabnya berada di sebelah kiri. Oke, di bawahnya tulang rusuk itu adalah lambung. Kemudian kalau di kanan itu adalah di hati, itu ada hati. Jadi kalau ada yang mengatakan dia sakit hati baru tunjuknya dada, berarti itu salah, karena kalau hatinya itu harusnya ada di bawah sini. Oke. Oke, yang pertama adalah sistem saraf. Jadi sistem saraf tersusun atas jutaan serabut sel saraf atau kita sebut dengan istilah neuron yang berkumpul dan membentuk suatu berkas yang disebut vasikulum. Dia berfungsi dalam mengirimkan sinyal dan tanggapan. Artinya dengan adanya sistem saraf ini, dengan adanya saraf, maka kita bisa merasakan apapun itu. Jadi kita bisa merasakan panas, dingin, sakit, sentuhan, dan yang lainnya, dan bisa memberikan tanggapan. Jadi misalnya kita mencium aroma misalnya yang berbau tidak enak, misalnya berbau busuk. Nah, setelah sinyal tersebut sampai ke otak, maka otomatis otak akan memberikan tanggapan bahwa oh ternyata ini bau busuk, tidak enak. Maka ketika itu sudah terrespon oleh tubuh, maka otomatis kita akan refleks mengambil sesuatu untuk menutup mulut ataupun hidung. Nah, ini yang kita maksud sebagai neuron, salah satu sel saraf. Jadi karena dia terdiri oleh jutaan serabut saraf, sehingga kita ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita akan langsung refleks untuk menanggapinya. Nah, jadi di sini, jadi mulai dari badan sel, di sini ada dendrit, akson, kemudian di sini terjadi aksi potensial. Jadi di sini sinyal saraf itu bisa cepat sampai karena di sini ada yang namanya myelin. Jadi membran myelin di sini dia bisa lompat-lompat ceritanya sinyalnya, jadi lebih cepat sampai. Kemudian setelah di ujungnya terminal akson, dia akan ketemu lagi sama neuron yang lainnya. Jadi seperti ini terus yang saling bersambungan hingga sampai naik ke otak. Kemudian sistem nervous system tubuh manusia itu ada dua. Jadi ada saraf simpatik. Jadi sistem saraf manusia itu ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatis. Jadi di sini kita membagi. Jadi ini saling berlawanan. Jadi ketika yang terangsang atau dia yang bekerja, saraf tersebut yang bekerja, saraf parasimpatis misalnya, maka itu otomatis berlawanan dengan kerja dari saraf simpatis. Jadi kalau saraf parasimpatis di sini terjadi kontraksi pupil. Kontraksi pupil itu artinya pupilnya akan mengecil, sementara kalau saraf simpatis itu pupilnya akan melebar. Kemudian kalau saraf parasimpatis dia akan membuat stimulasi saliva. Stimulasi artinya dia akan membuat saliva atau air liur itu menjadi lebih banyak, sementara kalau saraf simpatis itu dia akan menghambat produksi air liur. Kemudian di sini ada konstriksi airway atau dia akan membuat paru-paru bekerja lebih cepat. Kemudian kalau saraf simpatis dia akan membuat paru-paru lebih rileks. Nah, di sini semua ada beberapa gambaran yang jelasnya dia kerjanya itu adalah berlawanan. Kemudian yang kedua adalah sistem muskuloskeletal. Jadi kembali ke awal, jadi sistem saraf. Jadi kenapa kita pada saat misalnya kita memegang benda yang panas, tubuh otomatis akan berespon untuk segera menjauhkan tangan dari benda yang panas tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya gaya refleks. Ketika benda panas menyentuh kulit, maka rangsangan panas tersebut akan dikirimkan naik ke otak, kemudian dari otak itu akan memberikan tanggapan bahwa kita harus segera menarik tangan. Sehingga dengan adanya tanggapan tersebut, maka
otot yang ada di tangan itu akan memendek sehingga kita bisa menarik tangan kita. Jadi seperti itu. Tapi ada juga refleks yang dipelajari. Misalnya ketika seseorang mengendarai motor, untuk pertama kali pasti dia tidak tahu bahwa ketika ada lubang atau ketika ada polisi tidur misalnya, dia langsung harus menginjak rem. Nah, itu biasanya itu termasuk refleks yang harus dipelajari. Artinya harus dulu diketahui sebelumnya, harus dulu diajarkan bahwa ketika ada lubang atau ketika ada orang yang tiba-tiba lewat, maka yang diinjak adalah rem. Jadi ada refleks yang murni dari dalam tanpa dipelajari, tapi ada juga refleks yang harus dipelajari.